Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Sehat Rianto Channel. Kita akan bahas kali ini tentang PLC, dasar-dasar PLC. Kita mulai dengan membahas tentang wiring hardware input pada PLC. PLC itu di dunia industri sangat banyak digunakan pada mesin-mesin, baik itu mesin bubut, mesin produksi pada manufaktur, atau pada lift juga menggunakan PLC. Maka dari itu PLC itu penting untuk kita pelajari buat teman-teman STM, teman-teman mahasiswa yang akan terjun ke dunia industri, penting untuk belajar PLC ini. Mari kita belajar bersama tentang dasar PLC. Kali ini kita akan belajar tentang hardware input, cara mengkoneksikan inputan pada PLC. Ada dua cara mengkoneksikan inputan pada PLC. Yang pertama dengan syncing logic. Jadi pada input PLC, ini saya gambarkan kurang lebihnya seperti ini ya. Ada line netral, itu kita kasih sumber tegangan 220 volt. Kalau di Mitsubishi, ini kita pakai contoh Mitsubishi itu ada namanya terminal SS, atau kalau Omron itu COM atau common. Terus ada lagi 0 volt DC, 24 volt DC, dan ini inputannya. Kalau Mitsubishi X0, X1, dan seterusnya. Kalau metode syncing logic, itu SS atau common dihubungkan dengan tegangan plus 24 volt DC. Sedangkan inputan PLC, misalnya limit switch dan lain-lain, ini digital input nih, limit switch itu dihubungkan dengan 0 volt DC-nya. Jadi syncing logic itu, saya ulangi lagi, common atau SS-nya dihubungkan dengan 24 volt DC positif, sedangkan inputnya dihubungkan dengan 0 volt DC. Artinya input akan aktif apabila terhubung dengan 0 volt DC. Kalau untuk kayak lift menggunakan metode syncing logic ini, menurut saya ini tepat karena kabel inputannya kan itu banyak yang menuju ke limit switch di berbagai posisi di jalur liftnya itu. Jadi menurut saya lebih aman kalau untuk lift pakai metode syncing logic ini. Jadi yang berjalan itu nolnya, yang tarikan kabel yang menuju ke limit switch yang banyak itu nolnya yang berjalan. Kalau istilah orang di lapangan itu yang jalan nolnya ya. Jadi input 0 ini akan aktif apabila terhubung dengan tegangan 0 volt DC. Input X1 akan aktif bila terhubung dengan tegangan 0 volt DC. Selanjutnya metode yang kedua, metode source logic. Pada metode source logic ini, si SS atau common dihubungkan dengan 0 volt DC, sedangkan inputannya dihubungkan dengan plus 24 volt DC. Input akan aktif apabila terhubung dengan tegangan 24 volt DC. Ini tuh menurut saya cocok digunakan pada rangkaian yang kabelnya tuh tidak terlalu panjang gitu ya. Maksudnya dalam satu panel input outputnya tuh tidak keluar ke luar panel. Kayak model lift kan ada tarikan ke limit switch pintu, limit switch kabin. Menurut saya ini cocoknya untuk di dalam panel ini, aplikasian ini. Kalau orang lapangan bilang ini yang jalan ini positifnya,
Jadi input X0 akan aktif apabila terhubung dengan positif 24 volt DC. Input X1 akan aktif bila terhubung dengan 24 volt DC. Jadi wiring inputan ini penting kita ketahui sebelum kita melakukan troubleshooting pada sebuah mesin yang menggunakan PLC. Misalnya, input X0 ini menuju ke limit switch pintu lantai pada lift. Ternyata input ini lampu X0 di sini kan ada lampu input nih. X0 itu mati, harusnya kan nyala nih, aktif. Nah, ini mati. Entah putus kabelnya di jalan atau limit switchnya yang rusak. Ini mati, yang harusnya ini lampu X0 inputannya itu nyala, ini mati lah. Caranya yaitu kita bisa melakukan pengetesan dengan menjumper 24 volt DC ke X0 langsung pada panel PLC-nya ini. Makanya kita harus tahu ini pakai source logic apa syncing logic. Kalau kita salah menjumper, kita masukin ke 0, otomatis kan akan short ini. Makanya kita harus pahami dulu metode wiring dasar inputan PLC ini. Misalnya ini putus di tengah jalan nih, X0 ini menuju limit switch pintu lantai. Kita bisa melakukan pengetesan di jumper 24, di jumper ke X0. Kalau nyala dan jalan, oh berarti benar ini jalur menuju inputan X0 ini NG, entah kabelnya yang putus atau limit switch yang rusak lah, itu butuh pengecekan selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit dari saya bisa dipahami. Kalau ada manfaatnya silahkan di-share, dibagi ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.